Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah online, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah online dengan baik, dengan berpakaian yang tepat. Yang kedua, pilihlah ruangan yang tepat agar saudara dapat beribadah dengan baik. Yang ketiga, meskipun saudara sedang menonton video ini, namun janganlah memiliki sikap hati seorang penonton, tetapi milikilah sikap hati seorang murid yang sungguh-sungguh mau memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Yang kelima, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, terpujilah nama Tuhan. Buat anugerahnya yang senantiasa dilimpahkan bagi setiap kita. Dan sebuah kesempatan pada hari ini untuk kita boleh kembali menghadap Dia, beribadah kepada Dia. Saya mengundang setiap saudara untuk bangkit diri. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita tenang sejenak, kita tundukkan kepala kita, hati kita di hadapannya. Mari hampiri Tuhan dengan sebuah sikap yang benar di hadapannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya Allah, Engkau sungguh terlalu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau fokus untuk memuji Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Thank you Lord. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku
selamanya. Selamanya Engkaulah yang akan kami sembah ya Tuhan. Selamanya Engkaulah yang akan kami puji ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia di tengah ketidaksetiaan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk boleh memuji Engkau, menyembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya segala pujian kami, segala penyembahan kami berkenan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Pakai hati-hati yang siap memuji Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kita, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, boleh Engkau bentuk ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mengikrarkan 10 hukum yang pertama. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu batu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan sasti dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Saya tahu di saat-saat pandemi seperti ini, begitu banyak orang yang khawatir, takut dengan virus ini. Ekonomi merosot, tapi percayalah, mari kita terus bersandar kepada tangan Tuhan yang kekal itu. Sebab Tuhan sanggup menolong kita. Ketika kita boleh bersandar kepada Tuhan, kita boleh merasakan ketenangan. Sebab Dia adalah lengan yang perkasa itu. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, lengan yang kekal. Sandar
bersandar pada tangan yang kekal itu, sebab dialah Allah kita, Dia Allah yang tak pernah gagal dalam menolong hidup kita, memulihkan hidup kita, sebab dialah Raja segala raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan, Allah yang tak pernah gagal di dalam menolong hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam hidup kita, mengiring Tuhan di dalam hidup kita, menjadi bejana yang indah bagi Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan kita. Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan
terangmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah selamanya kita boleh menjadi bejana Tuhan yang siap dibentuk dan siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Biarlah hati kami menjadi sebuah tanah yang lembut untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mau hidup seturut apa yang Tuhan mau, setia sampai akhirnya dan memperkenankan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 bagian B hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat.
Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara yang terkasih, suatu waktu ada seorang gadis kecil yang berusia kurang lebih sekitar 8 tahun saudara. Gadis ini menuliskan sebuah surat dan memberikannya kepada lausenya atau kepada guru sekolah minggunya. Di dalam suratnya itu saudara, gadis kecil ini bertanya kepada lausenya, ia berkata, "Lause, bagaimanakah caranya agar ayahku mau menyimpan foto diriku di dalam dompetnya?" Gadis kecil ini berkata bahwa selama ini ayahnya hanya mau membawa foto adiknya laki-laki saudara di dalam dompetnya. Yang ternyata foto sang adik itu mirip sekali dengan wajah sang ayah. Ia juga membawa foto saudarinya, saudara. Sang ayah juga membawa foto saudarinya yang kurang lebih berusia 15 tahun, saudara. Saudarinya ini sangat cantik, saudara. Tetapi ketika gadis kecil ini memberikan foto dirinya kepada sang ayah itu malah menolaknya dan memasukkan foto itu ke dalam laci kerjanya, tanpa memberikan penjelasan apa-apa kepada gadis kecil ini. Melihat situasi ini saudara, ia merasa bahwa dirinya tidak cukup cantik untuk sang ayah. Sehingga sang ayah kemungkinan malu membawa foto dirinya di dalam dompetnya saudara. Saudara yang terkasih, berada dalam posisi tidak diakui oleh seseorang adalah hal yang menyedihkan dan menyakitkan. Pengalaman ditolak itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan saudara. Ditolak itu menyakitkan. Dalam dunia percintaan misalnya, ketika cinta kita ditolak, tidak sedikit orang yang langsung kecewa dan kehilangan nafsu makan, kehilangan semangat di dalam dia menjalani kehidupan yang ada. Di dalam dunia keluarga misalnya saudara, ketika masakan yang sudah dimasak sang istri, sang mama, sang menantu dengan bersusah payah, udah bongkar resep masakan sana sini, udah nonton YouTube bagaimana cara masak yang enak, saudara udah habisin kuota, masakannya itu malah dicela saudara. Enggak dihargai oleh suami, enggak dihargai oleh anak, enggak dihargai oleh mertua. Dan tidak sedikit seorang istri atau seorang mama atau seorang menantu mulai berhenti masak saudara. Karena katanya percuma aja masak. Sudah capek-capek bangun pagi-pagi, kuota sudah habis, toh makanan juga ditolak. Makanan ini juga tidak dihargai. Dalam dunia kerja misalnya saudara, ketika apa yang engkau kerjakan itu tidak didukung atau tidak dihargai oleh atasanmu, malahan engkau mendapat omelan yang ada dari rekanmu, dari atasanmu. Selama ini engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik saudara, tetapi toh semuanya tidak dipandang baik oleh atasanmu. Semuanya itu tidak dihargai, ditolak olehnya. Tidak sedikit dari kita saudara yang mengalami ini mulai kehilangan semangat. Mulai kehilangan sukacita di dalam pekerjaan yang ada. Dan demikian pun halnya di dalam dunia pelayanan. Ketika pendapat, ketika ide kita, ketika pelayanan kita tidak dihargai atau ditolak saudara. Tidak sedikit dari kita pun yang mulai kehilangan semangat, kehilangan gairah di dalam kita melayani Tuhan. Api itu mulai padam saudara di dalam kita melayani Tuhan. Bahkan tidak sedikit penata layan mulai meminta untuk berhenti saja dari pelayanan. Karena tidak mendapatkan penghargaan. Pendapat yang ada, ide yang ada itu ditolak, tidak diterima. Saudara yang terkasih, bukan cuma kita saudara yang pernah atau sedang merasakan keadaan tidak dihargai itu. Bukan cuma kita yang pernah atau sedang merasakan mungkin adanya penolakan itu saudara. Yesus pun pernah merasakan hal yang sama dengan saya dan saudara rasakan. Kalau kita memperhatikan di dalam perikop sebelumnya, yaitu di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 bagian A.
Di sana menceritakan bagaimana Yesus itu tidak dihargai. Bagaimana Yesus itu mengalami sebuah penolakan di tempat asalnya sendiri, yaitu di Nazaret. Tetapi penolakan itu tidak membuat Yesus untuk patah semangat. Penolakan itu tidak membuat Yesus kehilangan gairah di dalam dia melakukan tugasnya, di dalam dia melakukan tanggung jawabnya di dalam dunia ini. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 bagian B tadi. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Penolakan itu tidak menghentikan langkah Yesus dan semangatnya untuk mengajar orang banyak. Ia tetap mengerjakan tugasnya, saudara. Misinya, ia berjalan keliling dari desa ke desa dan mengajar mereka. Saudara yang terkasih, penolakan jangan sampai mematahkan semangat kita dan mengaburkan fokus kita akan misi Allah. Kita melihat bagaimana Yesus itu tetap fokus kepada misi Allah. Sehingga dilanjutkan di dalam ayat yang ke-7, saudara. Ia kemudian memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Yesus tidak hanya mengajar, tetapi ia kemudian memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Saudara yang terkasih, ketika Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya ini berdua-dua, ternyata saudara, ini merupakan pertama kalinya para murid tersebut itu pergi tanpa Yesus. Kira-kira saudara, gimana perasaan murid-murid saat Yesus memanggil mereka dan mengutus mereka berdua-dua? Melakukan pengutusan ini tanpa kehadiran Yesus, saudara. Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Saya percaya saudara tidak mudah bagi para murid untuk melakukan tugas ini. Apalagi ini adalah pertama kalinya mereka pergi tanpa Yesus. Dan perginya itu bukan pergi refreshing atau pergi bersenang-senang, bukan saudara. Mereka itu diutus untuk pergi memberitakan Injil, melakukan hal yang sama dengan apa yang Yesus lakukan, saudara. Murid-murid yang selama ini berada bersama dengan Yesus, tentunya mereka itu lebih banyak mendengarkan ajaran Yesus. Ketika Yesus mengajar orang banyak, ketika Yesus mengajar mereka sendiri, yang banyak bicara itu tentunya siapa saudara? Tuhan Yesus. Belum lagi ketika Yesus mengadakan begitu banyak tanda dan mujizat di depan orang banyak, saudara. Pelaku utamanya itu adalah Yesus sendiri. Murid-murid ini hanya lebih banyak mendengar dan melihat segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Belum lagi pro dan kontra yang ditemukan di dalam pelayanan Yesus. Ada yang terbuka dengan ajaran Yesus, ada yang terbuka dan menerima kehadiran Yesus. Apa yang dilakukan Yesus diresponi dengan baik, saudara. Namun tidak sedikit orang juga yang menentang Yesus dan ajarannya. Saya ambil contoh saudara saya dan beberapa pemuda saya. Ini cuman contoh aja ya saudara ya, yang belum tentu terjadi seperti ini. Hanya contoh saja, anggap saja seperti ini untuk kita lebih bisa memahami, lebih mudah memahami apa yang dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu. Beberapa pemuda itu saudara itu dekat dengan saya ya. Di mana saya berada, pemuda pun ada bersama dengan saya. Ketika saya besuk jemaat, mereka bersama dengan saya. Ketika saya khotbah, mereka juga ada bersama dengan saya. Saya pun komsel dengan mereka, saudara. Dan saya yang banyak ajarin mereka. Saat besuk pun yang banyak bicara itu saya. Bahkan yang berdoa untuk orang yang kami besuk itu saya juga, saudara. Nah, suatu hari saya itu minta pemuda untuk pergi besuk saudara tanpa diri saya. Kira-kira apa yang pemuda rasakan dan katakan ketika saya mengatakan hari ini kalian pergi besuk ya tanpa Ceratna. Ceratna gak bisa ikut. Saya minta kalian besuk mulai hari ini juga tanpa kehadiran Ceratna.
Apa yang mereka rasakan, saudara? Apa yang kira-kira pemuda katakan? Apa percakapan yang terjadi di antara mereka? Mungkin ada yang berkata, astaga, gimana Mini? Gak ada Ceratna. Biasanya kan Ceratna yang banyak bicara. Biasanya kan Ceratna yang berdoa. Tapi sekarang Ceratna itu gak ikut besuk, malah suruh-suruh kita lagi. Dede, gimana Mini dek? Ada lagi yang ngomong mungkin saudara. Iyo di, tidak tahu kak juga saya bicara. Apa mi nanti itu yang kita mau bicara? Apa mi itu nanti yang kita mau bilang kepada orang yang kita mau besuk? Terus siapa mi lagi yang mau berdoa? Kau mau iyo? Iya jangkau saya. Jangkau tunjuk-tunjuk saya. Kau suka sekali tunjuk-tunjuk. Jangkau tunjuk-tunjuk saya. Tidak tahu kak mau bilang apa. Jadi bagaimana Mini? Ceratna minta kita besuk, tapi dia tidak ikut lah. Saudara yang terkasih, ini baru perkara besuk aja saudara. Ini baru perkara besuk saja udah ada perasaan seperti ini. Belum ada tantangan untuk ditolak, belum ada tantangan untuk tidak diterima. Belum saudara, hanya perkara besuk aja melakukan pelayanan besuk. Kurang lebih saudara yang terkasih, kurang lebih seperti inilah situasi yang mungkin dirasakan atau dialami murid-murid yang baru pertama kalinya pergi tanpa Yesus. Yang baru pertama kalinya pergi tanpa kehadiran pemimpin atau guru mereka. Bisa saja para murid pun berbisik saudara yang terkasih. Emang kita bisa enggak ya melakukan tugas ini? Yesus enggak ikut kita loh. Kita bisa enggak? Yang lain mungkin berkata, ikut aja lah. Kamu jangan cerewet. Kok sudah disuruh ya sudahlah ikut aja. Tapi kamu kan tahu waktu itu Yesus itu mau dibunuh loh oleh orang-orang Farisi. Lalu gimana dong kalau mereka itu tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Jangan-jangan kita juga nantinya akan dibunuh. Iya ya, gimana baiknya ya? Petrus kemudian berkata, saudara, sudahlah, jangan takut, percaya saja. Kemungkinan seperti inilah percakapan yang terjadi, saudara. Saudara yang terkasih, biar bagaimana ya? Kehadiran pemimpin di tengah-tengah kita itu rasanya sesuatu banget gitu ya. Dibandingkan kita pergi tanpa pemimpin. Tetapi pilihan dan cara Yesus yang adalah pemimpin dan guru dalam mengutus murid-muridnya itu luar biasa saudara. Yesus mengutus murid-murid itu berdua-dua. Mengapa harus berdua-dua? Tuhan sangat mengetahui apa yang dirasakan murid-murid karena pengutusan ini. Apalagi tanpa kehadirannya. Yesus juga ingin mempersiapkan para murid melalui hal ini. Karena tidak selamanya Yesus itu berada di tengah-tengah mereka. Yesus yang adalah pemimpin dan guru mereka tidak selalu akan ada bersama dengan mereka saudara. Yesus mengutus para murid berdua-dua. Karena dalam keadaan berdua mereka itu lebih dapat bertahan dibandingkan mereka jalan seorang diri. Berdua saudara yang terkasih memampukan seseorang untuk menguatkan yang lainnya. Demikian pun sebaliknya. Dengan berdua ada sebuah kerjasama untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan ini merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan sebuah tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para murid pada waktu itu. Menarik sekali saudara. Ketika Yesus memberikan hal ini kepada murid-murid. Kita melihat bagaimana bekal yang Yesus berikan ketika Yesus mengutus para murid adalah kuasa atas roh-roh jahat. Bukan bekal dalam hal-hal jasmani seperti makanan, pakaian, ataukah barang-barang yang lainnya agar kebutuhan para murid itu tercukupi dalam pelayanan misi ini. Nah, sebelum melakukan perjalanan misi ini saudara, Yesus itu memberikan pesan kepada para muridnya saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 di sana serentetan pesan yang dikatakan oleh Yesus. Di sana dikatakan jangan membawa apa-apa, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang pun jangan memakai 2 baju,
boleh membawa tongkat, boleh memakai alas kaki. Pesan Yesus yang pertama yang Yesus berikan sebelum para murid melakukan perjalanan misi ini adalah di dalam hal perbekalan, saudara. Apa yang tidak boleh mereka bawa dan apa yang mereka perlu bawa. Apakah maksudnya larangan ini, saudara? Apakah yang boleh dan tidak boleh murid-murid bawa? Para murid tidak perlu membawa perbekalan apa-apa kecuali tongkat dan menggunakan alas kaki yang sudah ada saja. Ini menunjukkan bahwa apa yang sudah ada pada mereka itu sudah cukup, saudara. Mereka tidak perlu mengambil yang lainnya ataupun menambah sesuatu. Tidak perlu, saudara. Bagi kita yang sering melakukan sebuah perjalanan, sangat mengetahui dan menyadari pentingnya perbekalan ini. Pentingnya bekal makanan, bekal roti, bekal uang, pakaian, dan lain-lain. Minimarket diborong untuk memperbanyak bekal makanan, betul nggak, saudara? Minimarket diborong untuk memperbanyak bekal yang lainnya pun. Karena semua hal ini akan memberikan sebuah jaminan kepada kita dan rasa nyaman serta aman bagi setiap kita bahwa kita tidak akan kekurangan apapun di dalam perjalanan kita. Betul nggak, saudara? Nah, di dalam hal ini, saudara, Yesus ingin mengajarkan kepada para murid untuk fokus kepada misi Allah. Tidak membawa diri mereka itu untuk fokus kepada barang-barang ini, saudara. Ada kemungkinan para murid akan mengalami kekurangan, tapi di sanalah mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan dan diajar untuk percaya serta bersandar hanya kepada Tuhan. Penting bagi kita, saudara, untuk bersandar kepada Tuhan dalam kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dengan bersandar kepada Tuhan, kita akan dibawa melekat kepadanya dan hanya bergantung kepada Dia saja. Saya ambil contoh, saudara, dengan kursi ini ya. Kursi ini memiliki sandaran dan kita tahu guna sandaran ini untuk apa? Untuk menyandarkan setiap kita yang akan duduk di sini. Kalau saya duduk di sini, saudara, tentunya saya akan menyandarkan badan saya ya. Betul enggak? Kecuali kalau saya duduk tapi duduknya itu model gini, kalau 3 orang itu enggak bisa sandar, saudara. Tapi kalau saya duduk sendiri, saya akan menyandarkan badan saya di tempat di kursi ini. Dan pada umumnya setiap kita ketika kita menggunakan kursi yang ada sandarannya, kita akan sandar, saudara. Tujuannya apa? Untuk memberikan rasa aman pada kita, untuk memberikan rasa nyaman kepada kita. Dengan kita sandar kita tuh jauh lebih rileks ya, kita enggak terlalu sakit punggungnya. Kalau kita enggak sandar, saudara, ini bisa sakit gitu ya. Jadi makanya kita sandar supaya kita jauh lebih rileks, kita jauh lebih tenang, kita jauh lebih aman. Makanya kita perlu sandaran ini, saudara. Ketika kita sandar, saudara, pada kursi ini, otomatis diri kita, tubuh ini akan dekat, akan lekat dengan kursi ini, betul enggak? Ya, saudara, kita akan nempel dengan kursi itu. Saudara yang terkasih, demikianlah ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-murid. Ketika Tuhan Yesus itu mengajar mereka bahwa murid-murid untuk tidak membawa bekal apapun di dalam perjalanan, agar persandaran mereka yang memberikan mereka kenyamanan, ketenangan itu hanya kepada Tuhan, saudara. Ketika murid-murid bersandar kepada Tuhan, hatinya itu dekat dan lekat kepada Tuhan, saudara. Sehingga mereka bisa fokus kepada misi Allah, bukan kepada hal-hal yang lain. Karena kalau murid-murid bersandar kepada hal-hal jasmani, makanan, pakaian, dan lain sebagainya tuh, saudara, bisa saja murid-murid akan melekatkan hatinya kepada barang-barang ini. Nah, Yesus menginginkan dan Yesus pengen mengajarkan murid-murid untuk hanya bersandar kepada Tuhan saja. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Murid-murid diajar oleh Tuhan bahwa dalam perjalanan misi ini tempat mereka bergantung itu hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada apa yang mereka lihat, saudara, seperti bekal, makanan, uang, dan pakaian yang kelihatan, yang memberikan sebuah jaminan kepada mereka. Bukan, saudara, tetapi kepada apa yang tidak terlihat, dan itulah iman. Di mana para murid diajar untuk percaya kepada Tuhan.
kepada Allah bahwa dialah sanggup memelihara kehidupan murid-murid yang adalah tempat persandaran yang teguh. Sekali lagi saya katakan saudara, dengan bersandar kepada Tuhan, kita akan dibawa untuk melekat kepada Tuhan dan bergantung hanya kepada Dia. Murid-murid bisa saja mengalami kekurangan, tapi di dalam kekurangan mereka, mereka akan mengalami Tuhan dan pemeliharaannya yang sempurna. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan saudara, tidak selalu itu berbicara tentang mujizat atau sesuatu yang spektakuler saudara, ataukah hal-hal yang besar. Tapi dari hal-hal yang kecil pun Ia memelihara. Saudara yang terkasih, suatu waktu dalam fokus online atau komsel pemuda, seorang pemuda itu share, saudara, saya sudah izin dengan pemuda ini ya. Seorang pemuda itu share dalam komsel kami, bahwa di awal masa pandemik ini, di awal masa wabah COVID-19 ini ada saudara, ia itu tidak bekerja sekitar kurang lebih 4 bulan saudara. Jujur ini adalah sebuah masa yang sulit bagi dia. Ini adalah masa di mana menimbulkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan bagaimana untuk menjalani kehidupan ke depan, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ada. Ini menjadi ketakutan tersendiri bagi orang ini saudara, bagi pemuda ini saudara. Ia tidak bisa lagi melakukan penjualan barang-barang yang selama ini menjadi usahanya karena wabah ini saudara. Tetapi selama kurang lebih 4 bulan ia tidak bekerja. Di masa kekurangan itu saudara, ia bisa melihat bagaimana Tuhan itu memberinya makan saudara. Dengan wajah yang sangat antusias, ia berkata di dalam komsel itu, tapi Ceratna tahu enggak? Ceratna tahu enggak? Tiap hari itu toh ada tetanggaku yang kasih Kak makan Ceratna. Sehingga kami itu bisa makan. Ajaibnya Tuhan itu Ceratna. Tiap hari tetanggaku kasih saya makan. Saudara yang terkasih, inilah sebuah kisah realita yang dialami pemuda ini dan mungkin kita pun alami. Apakah setelah pemuda ini diberi makan, ia tidak mengalami kesulitan lagi dan kekurangan? Ia tetap mengalami masa ini. Tetapi ia belajar untuk menikmati dan bersyukur saudara. Karena tangan Tuhan tetap memelihara kehidupannya. Tangan Tuhan itu tidak meninggalkan dia saudara. Saudara yang terkasih, kita mungkin mengalami kekurangan dalam kita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi teruslah bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk memelihara umatnya. Apakah yang menjadi tempat persandaran kita selama ini saudara? Uangkah itu? Makanankah itu? Pakaiankah itu? Rumah atau mungkin ego kita atau harga diri kita? Mari saudara, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Lekatkan hati kita hanya kepada Dia dan bukan kepada hal-hal jasmani. Pesan Yesus yang kedua kepada murid-muridnya sebelum mereka berangkat dalam perjalanan misi itu, yaitu di dalam hal penerimaan saudara. Itu di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Yesus berpesan kepada para muridnya bahwa ketika di suatu tempat ada orang-orang yang menerima para murid dan berita Injil itu, maka mereka harus tinggal di tempat itu, tinggal di sana hingga perjalanan berikutnya. Tetapi jika para murid kehadiran mereka itu ditolak atau tidak diterima di sebuah tempat, di suatu tempat, maka murid-murid diminta untuk meninggalkan tempat itu, keluar dari sana dengan mengebaskan debu yang ada di kaki mereka saudara. Apakah artinya tindakan ini? Tindakan mengebaskan debu ini artinya apa? Tindakan mengebaskan debu di kaki para murid di tempat-tempat yang menolak mereka ini menunjukkan bahwa ini sebuah tanda, sebagai sebuah tanda atau sebuah peringatan bahwa tempat ini telah menolak pemberitaan Injil Allah.
keempat ini telah menolak pemberitaan Injil Allah. Yesus ingin memperlihatkan kepada para murid saudara di sini bahwa penerimaan dan penolakan itu akan terjadi dalam pelayanan misi mereka, dalam perjalanan misi mereka. Ada orang yang menerima, ada orang yang menolak. Ada orang-orang yang akan menyambut dan menerima mereka, tetapi ada juga yang tidak menerima mereka, menolak kehadiran para murid. Para murid itu tidak perlu baper saudara. Takut bahkan kehilangan semangat di dalam pemberitaan misi Allah karena penolakan yang ada. Fokus aja kepada misi Allah. Itu yang Tuhan pengen tunjukkan. Saudara yang terkasih, inilah dua pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid sebelum mereka melakukan perjalanan misi ini. Kira-kira saudara, kalau saya dan saudara, kalau setiap kita berada pada posisi murid pada waktu itu dengan menerima dua pesan ini, jangan bawa bekal apa-apa, yang udah ada saja, tidak perlu mengambil ataupun menambah sesuatu. Kemungkinan akan terjadi, kamu akan mengalami kekurangan, kita akan mengalami kekurangan, kemungkinan kita akan mengalami sebuah penolakan dari perjalanan setiap kita. Apa respon kita saudara? Bisa jadi kita akan batal berangkat, betul enggak? Karena ini adalah perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah dan menyenangkan. Ini susah saudara, buat kita susah. Buat kita menderita, buat kita malu. Kekurangan itu enggak enak saudara, kita menderita saudara. Penolakan juga itu enggak enak saudara, buat kita malu. Dan kita mungkin berkata, sudahlah saya enggak jadi berangkat deh. Karena saya belum siap. Saudara yang terkasih, tidak demikian dengan para murid. Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, lalu pergilah mereka. Lalu pergilah mereka. Mereka pergi melakukan perjalanan misi ini dengan segala resiko yang akan mereka hadapi. Mereka pergi untuk memberitakan sebuah pertobatan yang harus terjadi di tengah-tengah orang banyak. Mereka pergi untuk berkarya dan menolong setiap mereka dengan melakukan kesembuhan, mengusir setan saudara. Meskipun mereka akan mengalami kekurangan mungkin maupun penolakan yang ada, mereka siap untuk itu. Kita menyadari saudara, di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita memberitakan Injil, tidak semua orang dapat menerima pelayanan kita. Tidak semua orang dapat menerima berita yang kita bawa saudara. Bahkan mungkin kita akan mengalami terjadi kekurangan di dalam diri kita. Kekurangan sanjungan, kekurangan perhatian, kekurangan penghargaan, bahkan kekurangan di dalam hal-hal yang jasmani. Dan itu membuat kita menderita. Namun inilah resiko yang kita akan hadapi di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melakukan pekerjaan misi Allah. Jangan sakit hati saudara, karena segala kekurangan itu atau penolakan yang ada. Jangan berhenti karena segala kekurangan itu maupun penolakan yang kita alami. Kalaupun kita ditolak, enggak masalah saudara. Mari kerja, kerja, dan kerja. Fokus kepada misi Allah. Fokus kepada hati Allah saudara. Bukan kepada apa yang kita rasakan. Kita fokus kepada Allah. Saudara yang terkasih, orang-orang yang siap melayani Tuhan seharusnya adalah orang-orang yang siap menderita dan siap ditolak. Kalau saya dan saudara melayani Tuhan saat ini, tetapi kita belum siap untuk menderita, kita belum siap untuk ditolak, itu artinya kita belum siap untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus ketika melakukan misi Allah di dalam dunia ini, ia mengalami penderitaan, ia mengalami penolakan. Demikian pun halnya dengan murid-murid. Murid-murid pun demikian saudara ketika mengerjakan misi Allah. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penolakan, mereka mati jadi martir saudara. Kalau kita saudara, kita siap menderitakah? Siapkah kita untuk ditolak? Meskipun kita menyadari saudara kita mempunyai
misi juga di dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak misi kita secara pribadi, saudara. Namun jangan sampai misi kita itu mengaburkan misi Allah dalam dunia ini untuk kita lakukan. Kita lebih sibuk ngurusi misi kita lebih sibuk ngurusi perasaan kita, saudara. Kita lebih sibuk ngurusi hati kita dengan segala kenyamanan yang ingin kita nikmati, dibandingkan kita sibuk dengan misi Allah dan perasaan serta hati Allah. Mari saudara yang terkasih, fokuslah kepada misi Allah dan bukan fokus kepada misi kita sendiri dengan segala kenyamanan yang ada. Fokuslah kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari tidak secara kebetulan Tuhan menempatkan kami di dalam dunia ini. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang kami boleh alami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarlah kami Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, biarlah kami boleh siap dipakai untuk melayani Tuhan. Biarlah kami boleh siap dengan segala resiko yang ada, yang akan kami temukan di dalam pelayanan kami, dalam pemberita yang akan kami bawa kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan hadir bagi kami. Biarlah kami boleh siap Tuhan, mengerjakan misimu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sibuk dengan keberadaan diri kami sendiri, sibuk dengan misi kami secara pribadi, dan kami mengabaikan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami boleh fokus kepada hati-Mu, bukan hati kami Tuhan. Ini kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami di dalam kami mengerjakan tugas dan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Pada hari ini juga kami bersyafaat untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Dalam ketidakberdayaan dan kondisi mereka, dalam pengobatan yang mereka lakukan, kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan nyata bagi mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan mereka. Di tengah-tengah sakit yang mereka alami, di tengah-tengah penderitaan saudara, bahkan mungkin sudah ada yang putus asa dengan penyakit mereka yang sudah bertahun-tahun, namun kami berdoa, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong kuatkan dan hiburkan mereka, berkati setiap pengobatan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh terus memelihara dan memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sampai pada saat ini kami boleh rasakan dan kami boleh alami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Namun biarlah kami Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal walaupun itu mungkin tidak mudah untuk kami lakukan. Biarlah kami boleh fokus kepada Tuhan. Kami boleh diingatkan melalui setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, bahwa tempat persandaran kami hanya kepada Tuhan saja. Fokus hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mengimani apa yang belum kami lihat Tuhan. Tolonglah kami dalam kami menjalani, tolonglah jemaat-Mu dalam jemaat-Mu menjalani kehidupan ini. Berkati segala studi, berkati segala hal yang dikerjakan, berkati segala usaha pekerjaan yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana penambahan dan renovasi sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Biarlah Tuhan yang boleh tolong akan rencana ini. Tuhan yang boleh buka jalan dan juga mencukupkan Bapa dana yang dibutuhkan untuk pengembangan sekolah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra
ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini boleh mengingatkan kita untuk boleh tetap terus bekerja bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, supaya kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, dan biarlah kita boleh tetap terus menjaga kesehatan kita sampai nanti kita bersama-sama beribadah di gedung gereja kita bersama-sama. Biarlah kita boleh tetap setia di dalam beribadah dan juga memberikan persembahan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 30 Agustus 2020. Ibadah umum minggu depan tanggal 6 September 2020 akan tayang di YouTube dipimpin oleh Pendeta Edi Susanto. Ibadah doa online akan tayang di YouTube Kamis tanggal 3 September 2020 jam 7:30 malam yang akan dipimpin oleh Evangelis Daud. Halo adik-adik, jangan lupa ya ikuti ibadah online sekolah minggu yang akan tayang di YouTube tanggal 30 Agustus 2020 jam 10 pagi. Bagi saudara-saudari yang berencana untuk menikah namun belum mengikuti kelas bimbingan nikah, bisa langsung daftar ikut kelas bimbingan nikah yang akan dimulai Maret 2021. Kelas katekisasi akan dilayani mulai Agustus 2021. Harap mendaftar secepatnya kepada Pendeta James Japardi. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat dan yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi saudara semua, sehingga saudara bersama dengan anggota keluarga sehat-sehat selalu. Marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing, sehingga iman dan pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara baik. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera di warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di YouTube gereja atau bisa juga di Instagram gereja. Tuhan Yesus memberkati.